Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, kali ini kami akan memberikan informasi kejutan terbaru di tahun 2022. Kejutan ini dikhususkan bagi penerima bantuan pangan non-tunai PPKM dan tentunya keluarga penerima manfaat dengan kategori lansia, disabilitas, dan juga penerima bansos di bawah usia 40 tahun akan mendapat bantuan sosial. Nah, bagaimana informasinya? Sebelum kami melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan selalu mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat, langsung dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp, sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Untuk Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke Sobat Sosial, kita langsung pada informasinya. Nah Sobat Sosial, KPM atau keluarga penerima manfaat dengan kategori lansia, disabilitas, dan juga yang berada di usia 40 tahun ke bawah itu akan mendapatkan kejutan terbaru khusus bagi penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT PPKM. Nah, di sini kami mengutip informasinya lewat halaman kemensos.go.id dengan judul Tahun 2022 Jutaan Kelompok Rentan Terima Bansos. Mensos pastikan optimalisasi peran pendamping sosial. Nah Sobat Sosial, Menteri Sosial Tri Risma Hari ini memastikan Kementerian Sosial akan lebih memberikan perhatian kepada masyarakat yang mengalami masalah sosial. Anggaran Kemensos akan dioptimalkan untuk membantu kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di kawasan 3T. Kemensos telah melakukan restrukturisasi organisasi dengan meniadakan beberapa jabatan setingkat eselon 1 dan 2. Dari kebijakan ini, maka anggaran yang semula untuk tunjangan dan fasilitas pejabat bisa dioptimalkan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Di berbagai daerah, ada masyarakat kita yang tinggal di daerah rawa. Kemensos akan membantu bagaimana mereka meningkatkan ekonominya seperti di Kabupaten Agats, Papua. Kemensos membantu dengan peternakan ayam petelur dan mendirikan koperasi, kata Mensos dalam jumpa pers di kantor pusat Kemensos. Mensos juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi kelompok rentan seperti lanjut usia atau lansia dan penyandang disabilitas. Ada jutaan lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan dan atau tanpa keluarga. Mereka mengalami berbagai masalah dan untuk itu membutuhkan penanganan lebih intensif, katanya. Dalam beberapa kasus dijumpai kondisi lansia yang berada dalam keadaan memprihatinkan. Misalnya ada lansia yang jangankan berdiri, duduk pun gak bisa. Kemudian juga ada ibu-ibu lansia yang merawat dua anaknya yang menderita ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, dan satu cucu yang juga ODGJ. Sudah begitu rumahnya juga sangat sederhana, kata dia. Untuk membantu para penerima manfaat menghadapi permasalahan seperti di atas, Mensos menyatakan jajaran Kemensos akan lebih banyak turun ke lapangan. Jadi ke depan, Kemensos dan jajaran akan lebih banyak turun mengatasi permasalahan di lapangan termasuk pendamping. Jadi pendamping ini akan banyak tugasnya, kata Mensos. Ada juga kasus di mana seorang anak yatim yang harus menyiapkan makanan ibunya yang sakit. Nah, ini pendamping punya peran untuk membantu
penerima manfaat. Misalnya, pendamping bisa membantu memasak makanan untuk keluarga tersebut, katanya. Dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks, Mensos memastikan akan mengoptimalkan para pendamping, khususnya untuk mengatasi masalah aksesibilitas seperti permasalahan yang dihadapi kelompok rentan. Sepanjang tahun 2021, Kemensos telah membantu kelompok rentan tersebut, baik lansia maupun penyandang disabilitas, mendapatkan bantuan melalui program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai BPNT atau kartu sembako, dan BPNT PPKM. Data Kemensos menunjukkan untuk lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga penerima PKH dan BPNT kartu sembako itu sebanyak 1.477.527. Lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga penerima BPNT kartu sembako PPKM sebanyak 6.250.462. Kemudian untuk lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima PKH BPNT kartu sembako sebanyak 7.251.836. Lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima BPNT kartu sembako PPKM sebanyak 4.636.670. Menyesuaikan kebijakan pemerintah tahun 2022, Kemensos akan memasukkan lansia penyandang disabilitas yang penerima BPNT PPKM ke data penerima BPNT reguler. Kemudian untuk penerima bansos di bawah usia 40 tahun, Kemensos akan meningkatkan kemandirian ekonominya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan. Nanti akan melibatkan kemitraan dengan masyarakat. Pada kesempatan itu, pendamping juga bisa ikut pelatihan karena mereka juga banyak yang tingkat ekonominya kurang, katanya. Untuk meningkatkan kinerja pendamping sosial, Mensos akan melakukan evaluasi dengan memastikan mereka bertugas di wilayah di mana mereka tinggal. Pendamping sosial merupakan garda depan Kemensos dalam menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mereka mengawal dan memastikan program Kemensos berjalan dengan baik. Bisa dikatakan kehadiran negara di tengah masyarakat yang kesulitan salah satunya ditentukan dari performa dari para pendamping. Dalam berbagai kesempatan, Mensos menekankan pentingnya peran pendamping. Mensos meminta pendamping PKH dan tenaga kesehatan sosial kecamatan atau TKSK aktif monitoring dan melaporkan berbagai permasalahan sosial di wilayah tugas mereka, termasuk aktif membantu pemerintah daerah dalam pemutahiran data. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI. Nah, Sobat Sosial, itulah tadi informasi terkait dengan kejutan terbaru di tahun 2022 bahwa kategori penerima lansia dan penyandang disabilitas yang kemarin menerima BPNT PPKM itu datanya akan dimasukkan sebagai penerima BPNT reguler. Jadi selamat buat keluarga penerima BPNT PPKM yang mempunyai kategori lansia dan disabilitas. Dan juga untuk penerima bansos di bawah usia 40 tahun, Kemensos juga akan memberikan peningkatan kemandirian ekonominya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan. Nah, Sobat Sosial, itulah informasi yang bisa kami berikan saat ini. Semoga info ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam PKH.